Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hidup seperti biasanya. Selawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Baik, sebelum kita menuju ke pembahasan, terlebih dahulu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Arya Bisma Nugraha dengan NIM 2214010043. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang salah satu materi fikih tentang pembelajaran sholat, yang dimana pembelajaran sholat ini pembelajaran yang sangat umum, dimulai dari itu SD sederajat, SMP sederajat, bahkan hingga ke SMA sederajat. Baik, berikutnya kita sebelum ke pembahasan lebih lanjut terkait dengan bagaimana pemilihan metode yang akan kita pakai ketika melakukan proses belajar mengajar, tentunya terlebih dahulu sebelum itu kita harus yang namanya membuat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini seperti kita ketahui itu memberikan gambaran besar kepada seluruh siswa kita agar mereka bisa menguasai setelah mereka belajar dan setelah mereka memahami dua tujuan ini tercapai. Seperti bisa dilihat di situ tujuan pembelajarannya, siswa dapat mengetahui pengertian sholat dan siswa dapat mengetahui rukun, syarat, dan tata cara sholat. Karena ini tujuan yang sangat umum ya, bisa dikatakan bisa dilihat sebagai acuan oleh kita semua agar bagaimana nanti setelah kita mengajarkan materi sholat, siswa dapat menguasai kedua tujuan pembelajaran ini. Baik, kemudian kita bergerak kepada pemilihan metode. Nah, tentunya ketika kita ingin mengajarkan sebuah materi, terkhususnya materi sholat, tentunya kita harus juga menyiapkan yang namanya metode, yang dimana metode ini sebagai cara kita atau langkah-langkah yang akan kita pakai, bagaimana cara kita memberikan edukasi, bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada siswa. Nah, di situ ada 5 metode, metode ceramah, diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan simulasi. Baik, untuk yang pertama itu adalah metode ceramah, yang dimana ketika kita memakai metode ceramah ini bersifat teacher center, yang dimana hanya transfer ilmu saja, yang dimana ketika guru hanya menjelaskan secara teori materi tentang sholat dan siswa hanya menerima saja, yang dimana metode ceramah ini siswa hanya duduk tenang, diam, tidak ngapa-ngapain, hanya fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian ada yang namanya metode diskusi, yang dimana metode diskusi ini nanti kita bisa jadikan contoh seperti guru membuat dalam sebuah grup kecil atau kelompok kecil, membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, yang dimana mereka mencari sendiri materi tentang sholat ini, yang dimana lebih kepada student center. Siswa diharuskan untuk mencari materi dan guru hanya nanti berperan sebagai fasilitator, hanya sebagai fasilitas, yang dimana ketika ada kesalahan dalam materi, guru bisa meluruskannya. Kemudian ada namanya berikutnya metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini sama seperti diskusi, cuman untuk tanya jawab lebih kepada metode ketika seorang guru melemparkan pertanyaan dan siswa menjawab. Dan ketika apakah jawaban itu benar atau salah, itu bisa dibicarakan di belakangan. Yang dimana target dari metode tanya jawab ini adalah ketika siswa dan guru ada interaksi, ada umpan balik, yang dimana adanya hubungan interaksi yang timbal balik, tidak ada hanya berpusat kepada monoton searah saja dan datar. Kemudian berikutnya ada metode demonstrasi, yang dimana metode demonstrasi ini yaitu ketika baik guru maupun siswa ataupun siswa yang sudah pandai bisa dijadikan sebagai role model atau bisa dijadikan sebagai contoh dibandingkan dengan siswa-siswa yang lainnya dalam memahami materi tentang sholat ini khususnya. Nah, untuk guru
guru bisa melakukan demonstrasi dengan menjadikan dirinya sebagai contoh dan menjadikan dirinya sebagai role model, karena bisa dikatakan bahwa ketika untuk menggunakan metode demonstrasi ini, seorang guru harus dituntut lebih memahami materi karena guru akan mempraktekkan materi itu. Dan apabila terjadi kesalahan, maka itu akan berdampak fatal kepada siswa untuk kedepannya. Karena ini materi sholat bisa dikatakan materi yang sangat sensitif dan juga harus benar-benar diperhatikan. Kemudian berikutnya itu untuk metode simulasi. Metode simulasi ini di mana kita memberikan hampir sama dengan demonstrasi, cuman lebih kepada peragaan yang lebih mendalam lagi. Yang di mana simulasi ini memberikan kebebasan kepada siswa untuk bereksplorasi dan juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk mencari lebih dalam lagi dalam bentuk peragaan, bukan dalam bentuk teori. Jadi lebih kepada prakteknya. Nah, sebagai contoh, seorang guru menyuruh kepada siswanya, memerintahkan kepada siswanya untuk berdiri di depan semua dan membentuk saf. Nah, di situ udah termasuk di bagian simulasi, yang dimana ketika guru menerapkan contoh metode simulasi ini, misalnya guru memerintahkan siswa untuk takbiratul ihram, kemudian untuk ruku, kemudian untuk sujud, dan siswa mengikutinya. Nah, itu termasuk juga ke dalam salah satu contoh metode simulasi itu tadi. Baik, kemudian untuk berikutnya adalah kepada langkah penerapan metode yang sudah ada. Di sini ada terdapat 5, yaitu identifikasi tujuan pembelajaran, perhatikan dinamika kelas, perhatikan kebutuhan siswa, kuasai materi pembelajaran, dan variasikan metode yang digunakan. Untuk poin pertama, yaitu identifikasi tujuan pembelajaran, balik lagi ke awal. Sebelum kita memulai pembelajaran, tentu kita sudah merancang tujuan pembelajaran atau yang bisa kita katakan dengan RPP, atau untuk sekarangnya bisa dikatakan sebagai modul ajar. Yang dimana tujuannya agar untuk kedepannya guru berpatokan kepada modul ajar dan tidak melebar kepada materi yang lain, karena sudah ada modul ajarnya dan juga tujuan pembelajarannya pun sudah ada. Jadi guru tahu mana yang harus disampaikan, mana yang harus dipraktekkan. Kemudian dinamika kelas, karena tidak semua siswa itu sama, otomatis siswa itu berbeda cara pemikirannya. Ada yang suka teori, ada yang suka praktek. Nah, guru harus memerhatikan itu, yang dimana guru tidak boleh untuk menggunakan satu metode saja. Itu akan dibahas di poin kelima. Kemudian perhatikan kebutuhan siswa. Ada yang siswa yang lebih kepada suka dia hanya praktek, tidak suka teori. Ada siswa yang suka teori, justru tidak suka praktek. Nah, di sini kita sebagai seorang guru itu kita harus bisa memvariasikan dan juga bahkan mengkolaborasikan metode ini, teori dan praktek, yang dimana itu bertujuan agar siswa tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh akibat ada dinamika kelas yang bermacam ragam. Kemudian yang berikutnya ada kuasai materi pembelajaran. Nah, ini penting untuk guru, yang dimana guru sebagai role model dan juga ada yang berperan sebagai teacher center yang akan mentransfer ilmu, yang akan memberikan pemahamannya kepada siswa. Coba kita pikir, apabila seorang guru itu tidak menguasai materi pembelajaran, itu tentu akan berdampak sangat fatal dan sangat berbahaya nantinya. Apalagi ini contoh materi yang dibawakan itu materi sholat. Jika guru tidak paham, bagaimana nanti dia mengajarkan kepada siswanya? Bagaimana dia memberikan contoh kepada siswanya? Jika saja guru tidak paham. Nah, maka dengan guru menguasai materi pembelajaran, kedepannya tidak ada kesalahan-kesalahan dalam pengajaran dan juga metode-metode yang digunakan maupun penerapan yang digunakan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Kemudian ini, variasikan metode yang digunakan. Nah, maksud dari variasi metode yang digunakan, guru tidak boleh hanya sebenarnya bisa dikatakan bisa-bisa saja menggunakan satu metode. Cuman itu akan berdampak pada 10 menit berikutnya atau 15 menit berikutnya, yang dimana siswa itu cenderung cepat bosan apabila hanya salah satu metode saja yang digunakan. Apabila salah satu metode saja yang digunakan, maka itu akan membuat siswa menjadi lelah, ngantuk, tidur, bahkan tidak mengamati pelajaran kita karena guru hanya menggunakan satu metode. Nah, dengan memvariasikan metode seperti contoh, untuk 10 menit pertama, guru memberikan ceramah. Dalam metode ceramah, memberikan pemahaman-pemahaman tentang sholat, apa itu sholat, sejarah sholat, dalil sholat, tentang tata cara sholat, rukun, dan sebagainya. Nah, kemudian 10 menit berikutnya, variasikan dengan metode demonstrasi. Kemudian 5 menit berikutnya, variasikan lagi dengan diskusi, lalu tanya jawab. Nah, akhirnya bisa divariasikan yang terakhir itu simulasi, yang dimana nanti dengan kita memvariasikan metode ini dalam
temporal atau dalam waktu yang sudah kita tentukan 10 menit kah atau 15 menit kah, maka itu akan membuat siswa terasa bersemangat dan juga dia akan lebih memahami materi yang disampaikan karena tidak hanya terkesan satu saja, tidak hanya terkesan kepada satu metode. Kemudian yang terakhir itu adalah pemilihan media. Di sini ada dua, media cetak dan media elektronik. Media cetak itu guru bisa memberikan contoh buku paket yang akan digunakan atau contoh buku yang bisa dijadikan sebagai pedoman acuan dalam pembelajaran baik selama satu semester ataupun dalam semester-semester berikutnya. Kemudian ada yang namanya media elektronik. Nah, ini juga tentunya sudah viral ya, ada tentunya juga sudah booming yang dimana media cetak ini agak sedikit diabaikan, yang dimana sekarang guru lebih kepada penggunaan media elektronik seperti mencari lewat sumber-sumber referensi, lewat internet, ataupun lewat AI yang bisa kita ketahui sekarang. Karena dengan adanya AI ini, di guru merasa terbantu karena apapun yang kita cari, apapun guru mencari, itu sumbernya langsung ada disampaikan oleh AI. Kemudian untuk penyampaian dari media elektronik ini sangat-sangat menguntungkan juga karena kita hidup di era zaman society 5.0 yang dimana kita dituntut harus berkolaborasi dengan digital. Baik, mungkin itu saja penyampaian tentang pembelajaran tentang materi sholat. Syukran jazakallah khair. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ingin bertanya lebih lanjut, mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.